Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan chapter 5, chapter 5 yaitu akuntansi dalam sistem ERP mengenai integrasi aliran data, manajemen risiko kredit, kepatuhan regulasi, dan standarisasi pelaporan keuangan digital secara real time. Di sini kami yang beranggotakan dua orang. Sama saya sendiri, Arvik Endrul Pamarcio, dan NRP 113210037, dan teman saya Rizky Ramadhani dengan NRP 11327000007. Baik, yang pertama tuh dalam klasifikasi akuntansi. Di sini terdapat dua ya, terdapat manajerial dan finansial. Jadi untuk yang finansial itu dia lebih mencakup ke eksternal dan yang manajerial itu lebih mencakup ke internalnya. Jadi untuk yang eh, finansial, yang eksternal, itu mendokumentasikan seluruh transaksi keuangan untuk menyusun laporan formal seperti neraca dan laporan laba rugi yang akan dibagikan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, atau kantor pajak, perpajakan. Kalau yang manajerial itu lebih ke internal, jadi berfokus pada perhitungan alokasi biaya internal terperinci seperti analisis keuntungan operasional untuk korporasi seperti itu. Jadi laba rugi untuk membuat RAB dan lain-lain ya anggaran seperti itu. Lalu terdapat masalah pada sistem non-integrasi atau silo data. Situ terdapat dua ya, ya. Jadi tanpa sistem ERP itu setiap divisi mengumpulkan data menggunakan sistem berkas yang mandiri dan terpisah. Jadi ada yang pakai Excel mungkin, ada yang hanya by WA mungkin ya seperti itu ya. Jadi tidak terhubung dalam satu sistem. Nah, jadi terdapat dua masalah apabila tidak terhubung ke ERP ya. Yang pertama adalah redundasi masukan data. Jadi itu data menumpuk seperti itu. Jadi contohnya di sini terdapat staf keuangan harus menginput ulang data dari dokumen fungsional secara manual, memicu pemborosan waktu kerja dan resiko kesalahan ketik angka. Dan yang kedua terdapat keterlambatan tutup buku saat akhir periode. Proses tutup buku memakan waktu berhari-hari karena staf harus mencari berkas transaksi fisik satu persatu secara manual. Nah, selanjutnya terdapat integrasi aliran data antar modul ERP. Yang pertama ada SD dan MM, logistik. Jadi modul sales dan distribution SD mencatat penjualan dan memperbarui piutang dagang. Yang kedua terdapat FI dan CO, keuangan. Jadi financial accounting, mengelola piutang, utang, dan penutupan buku besar. Controlling CO melacak biaya produksi secara detail untuk membantu manajemen menetapkan harga jual yang tepat. Terdapat yang ketiga terdapat HR dan AM, aset SDM ya. Jadi hukum resource atau AR mengotomatisasi komponen penggajian atau payroll staff ya, gaji seperti itu. Aset manajemen melacak akuisisi aset tetap fisik beserta perhitungan beban. Nah, selanjutnya terdapat manajemen risiko kredit pelanggan. Jadi otomatisasi validasi kredit ERP, metode tradisional ya yang pertama. Staf penjualan menggunakan lembaran cetak mingguan data piutang untuk memvalidasi kredit pelanggan yang kerap tidak akurat. Jadi akibatnya lama seperti itu ya. Yang kedua terdapat integrasi sistem ERP. Nah, kalau udah pakai ERP itu, begitu pesanan baru dimasukkan, sistem melakukan perhitungan limit kredit secara instan. Jika limit kredit terlampaui, transaksi langsung diblokir secara otomatis oleh sistem. Gitu. Jadi sudah ada manajemen risiko kredit pelanggannya dengan sistem ERP. Akan memudahkan proses eh, di perusahaan. Nah, di sini salah satu contoh ya untuk analisis harga pokok produk atau kalkulasi NRGA ya. Nah, contohnya di sini seperti oats gandum dengan ukuran LB berat ya. Di sini ada madu dengan satuannya galon.
Canola juga. Nah, seperti itulah. Di sini sudah tercatat semua ya apabila menggunakan sistem ERP itu dengan kalkulasi ini. Nah, dengan data biaya terintegrasi ERP, diperoleh estimasi harga se- produksi sekitar $0,73 per bar. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah mencatat semuanya dan menghitung semuanya, apakah kreditnya masuk atau tidak, itu sudah berada dalam sistem seperti itu. Baik, selanjutnya terdapat kalkulasi dan konsolidasi global yang akan dibacakan oleh teman saya, Rizky. Baik, selanjutnya ada kalkulasi dan konsolidasi global. Yang pertama itu konsolidasi finansial cabang. Penyusunan laporan keuangan gabungan di kantor pusat menghadapi kendala utama, berupa penyesuaian mata uang asing yang berfluktuasi harian. RRP secara otomatis membaca kurus harian dan mengkonversi pencatatan transaksi global secara instan, serta mengeliminasi transaksi antar anak perusahaan agar keuntungan tidak bergelembung. Selanjutnya ada resiko rekonsiliasi dengan lembaran kerja. Ketergantungan terhadap program spreadsheet manual seperti Excel untuk rekonsiliasi data mentah ERP menimbulkan resiko operasional yang tinggi. Riset eksternal membuktikan bahwa lembar kerja spreadsheet yang memiliki lebih dari 200 baris memiliki kemungkinan kesalahan mendekati hingga 100%, memicu keputusan bisnis yang tidak tepat. Selanjutnya itu ada Mr. Enron dan regulasi Sarbanes-Oxley. Kepatuhan regulasi Sarbanes-Oxley belajar dari sejarah. Kebangkrutan Enron dipicu oleh manipulasi laporan keuangan sistematis, menyembunyikan utang miliaran dolar melalui kemitraan fiktif, investor rugi 40 miliar dolar, dan KAP Arthur Anderson bubar. Lahirnya regulasi SOX, Undang-Undang Federal yang menuntut akuntabilitas penuh dari manajemen puncak. CEO dan CFO wajib menandatangani kebenaran laporan keuangan secara hukum. Melanggar terancam penjara 20 tahun. SOX sendiri mendorong peningkatan drastis dalam kualitas pengendalian eksternal sistem, informasi, akuntansi, dan kepatuhan audit koperasi. Selanjutnya ada fitur kontrol keamanan internal ERP. Yang pertama yaitu ada pengarsipan deteksi data archiving. Yang kedua ada otorisasi penggunaan track segmentasi. Yang ketiga ada grup toleransi batas nominal. Dan yang terakhir ada transparansi finansial. Masa depan laporan digital, sistem XBRL, standarisasi transparansi pertukaran data, atau yang disebut Extensible Business Reporting Language, sukses standar berbasis XML yang menyediakan penanda digital berkode komputer yang unik untuk setiap item baris data laporan keuangan. Menghilangkan manual input, diadopsi oleh SEC dan otoritas pasar model global untuk memfasilitasi pertukaran data secara langsung dari web ke sistem, database investor tanpa input manual ulang. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.